Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Fariha Fuadi, SFT MKKK, dosen program studi D3 Fisioterapi Institut Kesehatan Hermina. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kinesiologi dan Biomekanik Lanjutan. Mata kuliah Kinesiologi dan Biomekanik Lanjutan merupakan mata kuliah dasar keahlian pada program studi D3 Fisioterapi dengan kode mata kuliah FIS 303A. Bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Pemberian materi dilakukan sebanyak 14 pertemuan, dan 2 pertemuan lainnya yaitu UTS dan UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori, ilmu humaniora, ilmu biomedik, dan movement science dalam menyelesaikan gangguan gerak dan fungsi berdasarkan prosedural baku. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki ilmu pengetahuan di bidang fisioterapi, penggunaan teknologi terkini, dan melakukan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif baik secara intra maupun interprofesional, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat dalam ruang lingkup fisioterapi sesuai dengan prosedural baku. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kinesiologi dan biomekanik pada ekstremitas bawah, menjelaskan struktur otot, tulang, dan persendian pada ekstremitas bawah, termasuk di dalamnya hip, knee, ankle, dan foot. Menjelaskan osteokinematik, artrokinematik, serta otot penggerak pada ekstremitas bawah, menjelaskan kinesiologi of walking, menjelaskan kinesiologi of running, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi walking dan running. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan disfungsi dan pathological gait. Komponen utama dalam proses pembelajaran yaitu terdiri dari 3, delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, penyampaian materi atau pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan pada saat penyampaian materi secara tatap muka dan melakukan praktikum di laboratorium. Pembelajaran asinkronus dilakukan melalui sistem e-learning Institut Kesehatan Hermina. Dapat diakses oleh mahasiswa untuk mengunduh materi pembelajaran maupun mengunggah penugasan. Media pembelajaran yang digunakan yaitu video pembelajaran, kuis interaktif seperti quizzes dan crossword. Selain itu, alat praktikum juga digunakan untuk menunjang proses pembelajaran praktikum di laboratorium. Selanjutnya yaitu interaction. Interaction dilakukan dengan cara komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa pada proses diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya yaitu asesmen atau sistem penilaian. Asesmen dilakukan melalui 2 cara, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan dengan UTS dan UAS, sedangkan asesmen formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu penilaian sikap, penilaian absensi, dan penugasan. Model pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan experiential learning dan project-based learning, dilakukan dengan pemberian ceramah interaktif, demonstrasi, praktikum, dan kolaborasi. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, referensi yang utama yaitu menggunakan buku referensi milik Donald Neumann mengenai Kinesiology of the Musculoskeletal System, didukung juga dengan buku referensi-referensi lain. Salah satunya adalah buku yang saya terbitkan bersama tim penulis dosen lainnya dengan judul Patologi Gerak dan Sendi. Selain dari buku referensi, terdapat juga jurnal bereputasi dengan memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa tetap memiliki pengetahuan terkini. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Kinesiologi dan Biomekanik Lanjutan dengan materi pertemuan ke-9 yaitu Kinesiology of Walking. Mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir di kelas kinesiologi dan biomekanik lanjutan. Coba dicek teman-temannya, ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua ya. Oke, saya input dulu ke dalam e-kampus. Semuanya hadir ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kinesiologi of walking, meneruskan materi-materi yang sebelumnya. Oke, ini kita udah masuk pertemuan 9 ya. Kemarin UTS-nya gimana? Lancar ya. Semoga nilainya bagus-bagus semua. Oke, jadi hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan lebih banyak membahas mengenai perpindahan gitu ya, pergerakan tapi lebih kompleks. Kalau semester lalu teman-teman udah belajar mengenai kinesiologi dan biomekanik dasar, kemudian di mata kuliah kinesiologi of biomekanik lanjutan ini kalian juga sudah mempelajari kinesiologi pada ekstremitas bawah, mulai dari hip, knee, ankle, dan foot. Jadi semua pergerakan yang ada di manusia, teman-teman udah belajar semuanya, gitu kan? Oke, saya review dulu deh sedikit. Oke, gerakan yang ada di hip joint. Siapa yang bisa jawab? Oke, Nabila, ada gerakan apa saja? Fleksi sama ekstensi. Oke, fleksi dan ekstensi, betul. Oke, kalau yang materi hari ini mengenai kinesiologi of walking ini, kita akan belajar mengenai proses berjalan, gitu ya. Bagaimana siklusnya, bagaimana range of motion di ekstremitas bawahnya, otot apa saja yang berkontraksi, misalkan otot quadriceps dia kontraksinya konsentrik atau dia kontraksinya eksentrik, gitu ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus teman-teman dapatkan. Sehingga di akhir pembelajaran nanti kita cek tercapai nggak ya capaian pembelajarannya gitu ya. Oke, jadi goalnya yang pertama teman-teman harus mampu menjelaskan gait cycle. Selanjutnya mampu menjelaskan dan menghitung cadence, stride time, step time, dan walking speed. Selanjutnya baru kita akan menganalisis nanti pada saat kita atau teman-teman melakukan praktikum berjalan gitu ya di video, nanti akan dipotong satu persatu videonya, nanti teman-teman akan melakukan analisis di setiap persendian. Oke, kita masuk ke materi mengenai gait atau human walking. Kita fokusnya kepada human, gitu ya. Baik, selanjutnya saya butuh satu orang volunteer, boleh? Oke, Imam silakan berdiri. Ya, berdiri di situ saja. Oke, saya akan minta Imam untuk berpindah dari tempat duduknya ke pintu. Kira-kira apa yang harus Imam lakukan? Jalan. Coba silakan, Mam. Oke. Semuanya memperhatikan Imam berjalan? Ya. Ada sesuatu yang berbeda? Tidak. Dia berjalan sesuai dengan orang pada umumnya? Ya. Oke, coba Imam balik lagi. Saya mau kasih Imam tugas, gitu ya. Nanti teman-teman perhatikan. Oke? Ya, silahkan. Oke. Semuanya melihat bagaimana Imam berjalan? Ya. Apa perbedaannya dengan yang pertama? Pincang. Iya, Bu. Jangan pincang. Oke, yang kedua lebih pincang. Iya. Oke. Jadi kira-kira kalau dari yang pertama dan yang kedua, mana yang jalannya normal? Kenapa kalian bisa bilang yang pertama itu normal? Karena nggak ada perbedaan. Karena kayak orang biasanya aja, Bu. Oke, jadi biasanya normal itu diartikan bahwa sebagian besar orang melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak sama perlakuannya, biasanya kita nyebutnya berbeda atau tidak
normal. Gitu ya. Oke, Imam silahkan duduk. Terima kasih. Oke, jadi memang betul pada gate cycle itu ada yang disebut dengan normal gate. Normal gate itu adalah gerakan pada terang dan ekstremitas ketika memindahkan berat badan atau center of gravity itu ke arah depan. Gitu. Jadi jalannya itu memang ke depan, kemudian hip, knee, dan ankle-nya bergerak sesuai dengan pergerakan normal. Kanan dan kiri balance. Jadi kalau ada yang nggak balance, berarti ada suatu masalah. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke gait cycle. Gait cycle itu adalah siklus berjalan. Ketika satu kaki menapak kepada lantai, gitu ya, sampai dengan satu kaki yang sama menapak kepada lantai lagi. Itu adalah satu siklus berjalan. Pada satu siklus berjalan itu ada 2 fase. Gitu. Oke, kalian perhatikan saya berjalan. Oke, saya akan berjalan secara lambat, mulai dari kaki kanan, lihat kaki kanan dulu, kemudian kaki kanannya akan mengangkat. Jadi ada fase stance namanya dan fase swing. Kalau fase stance itu pada saat kaki saya menapak pada lantai. Apakah ada yang jalan kakinya napak semua? Mungkin ada ya. Jadi gimana jalannya? Nah, kayak gini. Itu normal nggak? Ya. Jadi normalnya dalam satu siklus berjalan ada 2 fase. Fase menapak dan fase Swing. atau fase melayang. Fase swing dan fase stance. Oke. Nah, kemudian ketika berjalan kita slow motion lagi untuk melihat tahapan-tahapannya. Karena dalam satu fase itu ada beberapa tahap. Oke, kita ke fase stance dulu. Fase stance itu ada 5 tahap. Yang pertama disebut dengan initial contact atau heel strike. Itu ketika tumit menapak pada lantai. Itu tahapan pertama. Kemudian diikuti dengan tahap loading response. Gitu ya. Atau foot flat. Pada saat seluruh permukaan kaki itu menapak pada lantai. Kemudian selanjutnya ada mid stance. Seluruh permukaan kaki juga menapak pada lantai tapi berbeda. Kalau misalkan foot flat, itu dia hanya baru napak. Kalau mid stance itu kaki kanannya full weight bearing. Oke, selanjutnya adalah heel off. Heel off itu ketika tumit mengangkat dari lantai. Yang tahap terakhir adalah toe off ketika ketika jari-jari mengangkat dari lantai. Gitu ya. Itu adalah 5 tahapan fase stance. Selanjutnya adalah fase swing. Fase swing itu hanya 3 tahap. Jadi pada saat kaki kita melayang, ada akselerasi atau initial swing, mid swing pas di tengah, dan deselerasi atau late swing. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita tahu tahapan-tahapannya, nah, ini nanti akan kita bahas mengenai base of support. Nih, harusnya udah nih ya di semester sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita udah banyak bahas base of support. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan base of support? Ada yang bisa angkat tangan jawab? Saya, Bu. Oke, apa itu base of support, Ihsan? Permukaan tubuh yang menapak ke lantai. Baik, betul Ihsan. Jadi base of support itu adalah permukaan tubuh kita yang menapak pada lantai. Kalau saya berdiri seperti ini, permukaan tubuh apa pada saya yang menapak pada lantai? Telapak kaki. Kedua, telapak kaki. Betul. Nah, pada saat berjalan, itu ada yang disebut dengan single limb support, ada yang disebut dengan double limb support. Oke, saya mau kasih contoh, nanti coba bisa nggak kalian simpulkan apa yang dimaksud single limb support dan double limb support. Oke, saya jalan, ini disebut dengan double limb support,
ini disebut dengan single limb support. Double limb support, single limb support. Double limb support, single limb support, double limb support, single limb support. Oke, sudah memperhatikan? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu single limb support dan apa itu double limb support? Saya Bu. Oke, Rido. Apa itu single limb support? Nah, kalau single limb support itu cuma satu tungkai yang menapak pada lantai. Oke. Kalau double limb support itu dua tungkai yang menapak pada lantai. Oke, betul sekali Rido. Jadi single limb support itu adalah pada saat hanya satu tungkai yang menapak, gitu ya. Dan pada saat berjalan itu di tahapan mid stance. Nah, jadi makanya kita bisa ngebedain nih mid stand dan foot flat atau loading response. Kalau loading response itu tahapannya masih di double limb support. Tapi kalau mid stance itu sudah di single limb support. Gitu. Nah, jadi di sini ya ada fase yang pertama dia double limb support dulu. Jadi kedua tungkai itu menapak di lantai, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, kemudian di mid stance hanya satu yang menapak dan seterusnya. Nah, gait cycle ini karena dia namanya siklus, jadi dia akan dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Gitu. Jadi kalau misalkan di ekstremitas bawahnya nggak ada masalah, ya udah dia akan selalu mengulang-ulang dengan pola yang sama. Nah, sehingga kita sebut juga sebagai pola berjalan. Oke, setelah ini kita mau mengadakan praktikum, gitu ya. Sebelum kita praktikum, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, baik Manda, silahkan. saya mau nanya, ada orang yang berjalan itu langkahnya lebar, itu kenapa ya Bu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus Manda. Betul, memang ada ya yang jalan, mungkin ada yang lebar, ada yang dia jalannya kayak model, gitu ya. Kalau model kan jalannya kayak satu garis, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang jalannya dia langkahnya lebar. Biasanya kalau langkahnya lebar, siapa yang jalan yang langkahnya lebar? Lansia, oke, anak kecil, gitu ya. Nah, perbedaan orang yang jalannya langkahnya lebar dengan yang langkahnya biasa atau bahkan sempit itu ada di kemampuan keseimbangan. Oke, jadi kemampuan yang harus manusia atau orang-orang punya untuk bisa berjalan, berpindah tempat, itu dia harus punya keseimbangan yang baik. Gitu. Orang yang punya keseimbangan yang baik, dia nggak akan ada masalah untuk berjalan. Kalau orang yang keseimbangannya agak tidak optimal, gitu ya, dia akan membuka langkahnya lebih lebar supaya mencapai keseimbangan. Gitu. Masih ingat materi mengenai keseimbangan bahwa untuk mencapai keseimbangan itu dibutuhkan beberapa hal, gitu ya. Base of support-nya harus lebih luas misalkan, atau jarak base of support-nya atau jarak center of gravity-nya tepat berada di tengah-tengah base of support, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Untuk bisa berjalan itu memang harus ada kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Kekuatan ototnya harus optimal, gitu ya. Kemudian tidak ada keterbatasan pada lingkup gerak sendi atau range of motion. Keseimbangannya juga harus bagus. Dan yang penting adalah proprioseptif. Orang dengan gangguan proprioseptif itu kemungkinan besar pola berjalannya akan terganggu. Gitu. Sehingga dia harus punya kemampuan atau sense proprioseptif untuk bisa pede untuk bisa berjalan, gitu ya. Kemudian selain itu dia harus punya kemampuan untuk bisa transfer weight bearing, gitu, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Karena kalau kita mau maju ngelangkahin kaki kanan, berarti weight bearingnya harus ada di kaki kiri, kaki kanan maju. Terus weight bearingnya pindah lagi ke kaki kanan, kaki kirinya maju, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Setelah ini kita akan melakukan praktikum, tapi saya mau menunjukkan video pembelajaran dulu. Silakan teman-teman tonton, kemudian nanti kita akan bahas sedikit, gitu ya, untuk persiapan ke praktikumnya. Video pembelajaran ini berisi mengenai
setiap tahapan berjalan gitu ya, range of motion yang terjadi di hip, knee, dan ankle itu berapa derajatnya. Kemudian pada saat tahap initial contact misalkan, otot apa saja yang berkontraksi gitu ya. Teman-teman pasti kan udah tahu ya ada otot apa saja di ekstremitas bawah. Nanti kita lihat videonya supaya dengan mendapatkan visualisasi teman-teman bisa lebih memahami. Oke, videonya sudah saya upload di e-Kampus Institut Kesehatan Hermina. Baik teman-teman, kita sudah menonton bersama-sama video pembelajaran, kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum. Hari ini kita akan melaksanakan 2 praktikum ya. Yang praktikum yang pertama kita akan menganalisis pola jalan berdasarkan tahapan-tahapannya. Yang kedua kita akan menghitung step length, stride length, kemudian degree of two out, cadence, walking speed, dan lain sebagainya. Oke, kita ke praktikum yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita akan menganalisis osteokinematik dan muscle activity pada saat berjalan berdasarkan step by step-nya. Jadi ini prosedurnya kita akan bagi kelompok gitu ya, mungkin sekitar per kelompok 3 orang saja. Jadi yang 1 orang nanti akan berperan sebagai model, yang 1 sebagai pemeriksa, yang 1 sebagai dokumentasi gitu. Jadi nanti dipilih saja modelnya, nanti model akan berjalan di atas treadmill. Kemudian kita akan mengambil video dari sisi lateral tubuh, kemudian dari video nanti di screenshot diambil per tahapan-tahapannya dari gait cycle-nya gitu ya, di masing-masing fase stance di screenshot, kemudian fase swing juga di screenshot. Setelah itu kita akan memberikan titik di titik referensi, boleh dicatat titik referensinya itu di shoulder atau lateral bahu, kemudian di pelvic, lateral pelvic atau hip, kemudian lateral knee, kemudian lateral ankle mungkin bisa di malleolus, dan di lateral metacarpal 5 gitu. Nah setelah itu teman-teman akan mengedit, memberikan garis penghubung. Jadi kita akan lihat pada saat jalan itu range of motion-nya berapa. Selain itu teman-teman juga akan menganalisis otot apa saja yang berkontraksi gitu ya. Kurang lebih seperti video yang tadi sudah kita lihat gitu ya, tapi kalian membuat sendiri gitu ya, menganalisis sendiri. Nah, setelah itu lakukan nanti saya berikan formatnya, template untuk tugasnya. Kita praktikum sekarang, kemudian teman-teman kerjakan untuk analisisnya. Setelah itu kalau sudah selesai dikumpulkan di e-Kampus. Baik, kita mulai untuk praktikumnya. Jadi di sini sudah terpasang ya treadmill, sudah dicolokin juga, kemudian tripodnya udah ready, handphonenya udah ready. Oke, silakan tripodnya dipasang. Nah, kita pasangnya, oke, harus bisa nge-shoot seluruh, nah, dari mulai atas kepala ya, sampai dengan ke kaki. Oke. Mungkin kita agak mundur di sini ya. Yap, boleh 1 orang ke sebelah sana, Rido. Supaya kita paskan dulu, berdiri di situ. Oke. Sudah pas ya? Oke, jadi seperti ini. Nanti akan ada 3 orang. 1 orang di sini buat nge-shoot, nanti 1 orang di sana untuk instruksi, 1 orang jadi model. Kita akan mulai, tadi kita sudah setting kamera gitu ya. Kemudian nanti imam akan berjalan di sini, jalannya seperti biasa aja ya, kayak kamu jalan. Kemudian kita akan nyalakan. Oke. Oke, boleh dilepas. Oke, jalan biasa aja. Oke, lebih santai. Langkahnya dijauhin, santai aja. Oke. Lagi santai. Yap. Oke. Sebetulnya kalau kita mau ngelihat siklus, karena kan siklus 1 kali berjalan itu ya cuman 8 tahap gitu ya. Jadi videonya nggak perlu lama-lama, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 ada Rido, Rasya, dan Ihsan. Ihsan untuk shoot kamera,
Rasya untuk instruksi, Ridho model. Oke, siap. Silakan dimulai, Rasya. Oke, baik. Kita mulai ya, Dok. Kita naikin di 3 kilometer per hour. Dilepas mulai pegangannya. Jangan nanti kayak biasa. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah selesai. Sudah dapat shoot videonya? Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Silakan. Oke. Oke, udah siap? Oke. Oke. Silakan Hafiz memulai. Dua ya? Ya. Oke. Yang angka 3. Yes. Oke. Oke, jalannya agak jauh aja. Oke, jangan lupa heel strike dulu. Ya, santai. Oke, video cukup? Oke. Berikut ini merupakan analisis osteokinematik dan muscle activity hasil pembelajaran praktikum mengenai kinesiology of walking pada mata kuliah kinesiologi dan biomekanik lanjutan. Setiap pembelajaran praktikum, mahasiswa wajib untuk membuat laporan sesuai dengan materi praktikum pada pertemuan tersebut. Penugasan laporan praktikum masuk ke dalam penilaian formatif yang memiliki bobot penilaian sebesar 20% dari keseluruhan komponen penilaian. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah kooperatif untuk mengikuti praktikum, mengikuti pembelajaran juga. Itulah pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah praktikum seperti biasa, apa yang harus dilakukan? Oke. Mengisi modul praktikum. Oke, silakan modul praktikumnya diisi. Kemudian sesuai dengan praktikum kita hari ini, kemudian dikumpulkan ke saya. Berapa lama waktunya? Seminggu ya. Oke, jadi di pertemuan berikutnya, ini kan kita hari Rabu ya, minggu depan sebelum hari Rabu, berarti sebelum masuk, dikumpulkan dulu ke saya modul praktikumnya supaya bisa saya periksa. Nah, nanti seperti biasa setelah periksa modul, nanti saya akan berikan feedback mana yang harus diperbaiki gitu ya, mana yang harus ditingkatkan. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan partisipasinya hari ini. Partisipasinya sangat aktif sekali. Kita berdiskusi, tanya jawab, praktikum, dan lain sebagainya. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah kinesiologi dan biomekanik lanjutan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.